Sih Pak, saya mau masuk, ada teman saya nikah di sini. Maaf Pak, acara khusus undangan, silakan pergi. Saya cuma mau ucapin selamat. Tidak diperbolehkan, tolong minggir. Lihat tuh bajunya, kasihan banget disuruh pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia datang dengan baju sederhana, ditolak, diabaikan, bahkan dipandang sebagai orang biasa saja. Tak ada yang tahu, lelaki itu menyimpan rahasia besar yang kelak membuat semua orang merasa tersadar. Hari itu, acara pernikahan berubah jadi pengingat paling mendalam. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini acara khusus. Selamat datang di Iya, Pak. channel Kisah Terima kasih. Inspiratif Viral. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kita mulai ceritanya. Langit senja menguning di atas kota Semarang ketika seorang pria paruh baya berjalan perlahan melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya. Bajunya sederhana, sepatunya usang, dan rambutnya berantakan diterpa angin. Kasihan banget disuruh pergi ya. Tapi langkahnya pasti, matanya tajam, dan wajahnya menyimpan kedamaian yang aneh. Namanya Raka. Tak ada yang tahu di balik kesederhanaan hidupnya, Raka adalah pendiri sebuah perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Singapura, Dubai, dan Jakarta. Kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Namun tak seorang pun warga di kampung tempat ia tinggal yang menyadarinya. Ia hanya dikenal sebagai pria perantauan yang jarang bicara, suka memberi makanan pada anak yatim, dan rajin ke masjid setiap subuh. Tak pernah sekalipun ia menyebut siapa dirinya sebenarnya. Di dalam kamar sempit yang hanya berisi tikar dan rak buku tua, Raka menatap sebuah undangan yang telah lama ia simpan. Undangan pernikahan. Nama pengantinnya jelas tertulis, Laras Ayuning Tias dan Bagas Wiratama. Maaf, Pak, Nama acara itu khusus membuat undangan, dadanya silakan pergi. sesak. Laras, Ucapin selamat. perempuan yang pernah Tolong minggir. mengisi setiap detak hatinya Lihat tuh bajunya, bertahun kasihan lalu. banget disuruh pergi ya. Ia wanita pertama yang membuatnya merasa ingin tinggal, ingin menetap. Tapi mereka berpisah, bukan karena tak saling menyayangi, tapi karena Raka saat itu terlalu sederhana, terlalu sibuk dengan mimpinya, dan terlalu sadar bahwa ia belum pantas. Kini, undangan itu datang seperti angin yang membawa debu kenangan. Ia tidak diundang secara Maaf, pribadi, Ini acara khusus. tentu saja. Iya Pak. Ia hanya Terima mendapatkannya lewat seorang teman lama yang masih tinggal di kota itu. Tapi Raka tahu ia tak bisa menghindari perasaan yang selama ini ia kubur begitu dalam. Ia harus datang, bukan untuk mengganggu, bukan untuk menuntut kembali, tapi untuk melihat apakah ia sudah benar-benar ikhlas. Pagi itu, kota tampak sibuk. Suara klakson mobil dan derap langkah orang berdandan rapi mengisi pelataran gedung pernikahan mewah di kawasan elit Semarang. Diperbolehkan, tolong minggir. Gedung itu penuh hiasan bunga putih dan lampu kristal yang bergemerlap. Laras tampak cantik dalam balutan kebaya hijau zamrud. Senyumnya mengembang saat menyambut para tamu penting dari berbagai kota. Sementara itu, di seberang jalan, Raka berdiri canggung. Kemejanya kusut, celananya usang. Ia tidak membawa undangan. Ia hanya berdiri sambil menggenggam selembar surat kecil berisi doa. Ia tahu dirinya tak cocok Maaf, berada di Ini tempat acara itu, khusus. tapi Iya, Pak. hatinya Terima kasih. memaksanya untuk melangkah. Permisi, saya hanya ingin menyampaikan ini kepada mempelai, ujarnya pada petugas di pintu masuk. Petugas itu memandanginya dari atas kepala hingga ujung kaki. Bapak tamu siapa? Saya teman lama, jawab Raka perlahan. Petugas itu menggelereng. Maaf Pak, ini acara khusus. Kalau tidak membawa undangan, mohon jangan membuat keributan. Maaf, Pak, acara Belum khusus sempat undangan, Raka silakan menjawab, seorang panitia wanita datang pergi. menghampiri. Diperbolehkan, tolong Maaf, minggir. kalau Bapak tidak diundang secara resmi, kami harap Bapak meninggalkan tempat ini. Acara ini untuk tamu keluarga dan rekan penting. Ini bukan tempat bagi orang sederhana. Kata itu menusuk dada Raka, tapi ia hanya tersenyum tipis. Baik, katanya pelan. Ia melangkah pergi. Di depan gerbang, ia sempat menoleh sekali.
Matanya menangkap bayangan Laras dari kejauhan, tapi perempuan itu tidak melihatnya. Atau mungkin pura-pura tak melihat. Maaf. Raka Ini terus acara- berjalan. Iya, Pak. Tak seorang Terima pun kasih. air mata jatuh dari matanya, tapi hatinya terasa penuh. Malam itu, di dalam kamar kontrakannya, Raka duduk di depan laptop usang yang masih ia simpan sejak awal ia merintis bisnis. Di layar terdapat ribuan pesan masuk dari para investor, proposal kerjasama internasional, dan laporan laba perusahaan. Tapi matanya tak tertarik pada semua itu. Ia hanya menatap satu file yang belum terbuka sejak lama. Silakan pergi. Sebuah foto Laras dan dirinya tertawa di pinggir danau kecil 15 tahun lalu. Kasian banget disuruh pergi ya. Di luar hujan turun perlahan, dan di dalam hati Raka, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia akan kembali, tapi bukan sebagai pria sederhana yang datang membawa luka. Ia akan datang sebagai seseorang yang telah menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa ketulusan tak butuh pengakuan dan harga diri tak pernah diukur dari baju yang kau Maaf. pakai. Ini acara khusus. Matahari baru terima naik sejengkal ketika mobil hitam berplat luar kota berhenti di depan sebuah butik terkenal di kawasan Simpang 5. Di balik kaca filmnya yang gelap, Raka duduk tenang. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang sederhana. Namun aura wibawanya tak dapat disembunyikan. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan sorot matanya tajam, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalunya. Saya nikah di sini. Seorang pria muda bersetelan jas membuka pintu mobil. Saya cuma mau ucapin Tuan Raka, selamat- semuanya sudah siap. Tolong minggir. Setelan jas dan hadiah sudah dikemas. Lihat tuh, bajunya Apakah kasian Anda banget tetap disuruh ingin pergi ya. sendiri? Raka mengangguk. Saya tidak butuh pengawalan. Ini hanya sebuah perjalanan singkat. Ia turun dari mobil membawa tas kulit kecil yang tampak biasa saja, tapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang tak ternilai. Bukan karena harganya, tetapi karena niat di balik pemberian itu. Sementara itu, di rumah keluarga Laras, hari kedua setelah pernikahan dipenuhi oleh acara syukuran. Tenda besar masih berdiri, kursi-kursi berlapis kain putih tersusun rapi. Para tamu dari Maaf, keluarga ini jauh acara khusus. mulai berdatangan Iya, Pak. kembali Terima kasih. untuk memberi selamat. Laras duduk di sisi sang suami, tersenyum ramah meski kelelahan. Gaun pengantinnya telah berganti menjadi kebaya modern berwarna salam. Di antara tamu yang datang, beberapa wajah asing mulai muncul, membawa amplop tebal dan bunga mahal. Namun, satu tamu tampak berbeda. Ia tidak masuk bersama rombongan, tidak membawa banyak pengikut, tidak pula tampak tergesa. Ia turun dari mobil hitam itu sendirian, melangkah perlahan dengan jas biru tua yang dijahit rapi, Lihat tuh, bajunya kasian rambut banget disuruh disisir pergi ya. halus, dan sepatu mengilap. Semua orang menoleh saat pria itu berjalan melewati kerumunan. Salah satu panitia menghampirinya dengan gugup. "Maaf, Bapak dari mana ya? Undangan atau keluarga mempelai?" Raka tersenyum ramah. "Saya hanya ingin menyerahkan ini, sebuah hadiah untuk Laras dan suaminya. Tolong sampaikan bahwa ini dari Raka." Panitia itu tercekat. Nama itu seperti membangkitkan Maaf, sesuatu ini yang acara telah khusus. lama tak terdengar. Iya, Pak. Terima kasih. Ia membawa Raka masuk ruang tamu khusus keluarga. Suasana mendadak hening saat pria itu melangkah masuk. Laras yang sedang bercakap dengan kerabatnya langsung terdiam begitu matanya bertemu dengan pria berjas itu. Waktu seperti berhenti. "Raka," suaranya nyaris tak terdengar. Raka menundukkan kepala sedikit sebagai salam. "Selamat Laras, Sama masuk, ada teman saya aku nikah. hanya mampir sebentar. Maaf, Pak. Acara khusus Aku tidak undangan. datang Silakan kemarin dengan benar. Saya cuma mau ucapin Tapi hari ini aku ingin menyerahkan sesuatu untuk kalian." Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan 3 benda. Pertama, sebuah kotak kecil berisi kalung zamrud yang bercahaya lembut. Kedua, amplop berisi sertifikat rumah villa di Bali yang terletak di pinggir pantai. Ketiga, sebuah cek sumbangan atas nama pasangan pengantin untuk yayasan anak yatim di kota mereka dengan jumlah yang tak sedikit. Semua yang melihat terpana. Tidak perlu dibalas, tidak perlu diumumkan. Aku Maaf, hanya ingin ini acara menyampaikan khusus. selamat secara Iya, Pak. layak. Terima Dan kasih. semoga hadiah ini menjadi berkah untuk hidup kalian. Laras menatapnya lama. Suaminya Bagas menegakkan badan dan bertanya, "Maaf, Anda siapa sebenarnya?" Raka tersenyum tipis. "Saya hanya seseorang dari masa lalu yang datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk meyakinkan diri bahwa saya telah ikhlas." Ia lalu berbalik, Oke, Pak. meninggalkan Masuk, ruangan saya tanpa nikah. seorang pun kata yang Maaf, Pak. bersifat Acara pamit. khusus undangan. Silakan pergi. Semua mata masih Saya cuma mau tertuju ucapin padanya. selamat
Bahkan hingga suara deru mobilnya menghilang dari halaman rumah. Lihat tuh bajunya, kasihan banget disuruh Laras pergi ya. berdiri membeku. Tangannya menggenggam kotak kecil berisi kalung zamrud yang baru saja ia terima. Matanya bergetar. Ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekedar penyesalan, tapi semacam pukulan lembut yang menyadarkannya bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Di jalan raya yang mulai lengang, Raka kembali menyetir sendiri. Tak ada pengawal, tak ada kamera, ini acara tak ada khusus. tepuk tangan. Iya, Pak. Terima kasih. Ia hanya duduk tenang menyusuri jalan yang basah oleh sisa hujan semalam. Dalam hatinya, tidak ada kemarahan, tidak ada niat mempermalukan siapapun. Hanya satu hal yang ingin ia tegaskan, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan dari seberapa mewah bajunya. Tidak diukur dari kemilau kendaraan yang ia tumpangi, tapi Pak, dari ada keikhlasan, teman saya ketulusan, dan Maaf, Pak, cara acara ia khusus menghadapi undangan. masa Silakan pergi. lalu tanpa Saya cuma dendam. mau ucapin selamat. Laras Diperbolehkan. duduk di Tolong meja minggir. rias, menatap cermin Lihat tuh yang bajunya, tidak kasihan lagi banget disuruh memantulkan pergi ya. kebahagiaan. Sorot matanya yang semula cerah, kini redup seperti lampu yang kehabisan daya. Tangan kanannya masih menggenggam kotak kecil berisi kalung zamrud yang diberikan Raka pagi tadi. Suaminya Bagas masuk ke kamar dan melempar jasnya ke kursi. Aku tidak habis pikir, siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa kamu terlihat begitu terpukul? Maaf, ini acara Laras khusus. menggeleng pelan. Iya, Pak. Terima kasih. Suaranya lirih. Aku tak menyangka dia akan muncul, apalagi seperti itu. Bagas menatap istrinya dengan kecurigaan. Kamu mengenalnya? Butuh waktu cukup lama bagi Laras untuk menjawab. Dia pria yang pernah hampir menjadi suamiku. Ucapan itu menggantung di udara, mengguncang ego Bagas yang selama ini merasa sebagai pemenang. Maaf, Pak. Acara khusus Hari-hari undangan. setelah pertemuan itu berlalu lambat. Selamat. Keluarga Laras mulai ramai membicarakan siapa sebenarnya pria misterius yang datang membawa hadiah mewah. Beberapa tetangga berspekulasi bahwa Raka adalah pemilik perusahaan besar, investor asing, atau bahkan tokoh sosial yang menyamar. Namun, tak seorang pun tahu pasti. Laras diam-diam mulai mencari tahu. Ia membuka media sosial lamanya yang dulu penuh kenangan bersama Raka. Hanya untuk mendapati bahwa semua akun pria itu lenyap tanpa jejak. Maaf, Ia ini coba acara menghubungi teman-teman Iya, Pak. lama, Terima kasih. tapi tidak ada yang tahu keberadaan Raka sekarang. Yang tersisa hanyalah teka-teki yang membuat malam-malamnya penuh dengan gelisah. Di tempat lain, Raka kembali ke rutinitasnya. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, membangun rumah belajar gratis untuk anak-anak kurang mampu, dan mengelola yayasan yang ia dirikan diam-diam sejak 2 tahun lalu. Saya mau masuk, ada teman Ia saya tidak di lagi memikirkan Maaf, Laras. Pak. Acara khusus Setidaknya, undangan. Silakan pergi. ia berusaha Saya untuk cuma tidak mau ucapin memikirkannya. selamat. Tidak diperbolehkan. Tolong minggir. Tapi, takdir punya cara unik mempertemukan dua jiwa yang belum benar-benar selesai. Suatu sore, saat Raka sedang mengunjungi lokasi pembangunan panti asuhan di pinggiran Kendal, seorang wanita datang bersama rombongan relawan. Raka mengenalnya seketika. Bukan Laras, tapi sahabatnya, Intan, yang dulu sangat dekat dengan mereka berdua. Intan terdiam melihat Raka berdiri di sana, dikelilingi anak-anak kecil yang memanggilnya paman Raka. Maaf, ini acara khusus. Astagfirullah, Iya, Pak. kamu Terima masih hidup di dunia ini ternyata. Ucap Intan dengan napas tercekat. Raka hanya tersenyum. Aku tidak pernah kemana-mana, aku hanya memilih jalan yang sepi. Intan menggenggam lengannya. Kamu harus bicara, ada Laras. Dia berubah sejak hari itu. Rumah tangganya dingin, dia merasa bersalah. Raka menoleh ke langit yang mulai temaram. Bukan tugasku lagi membuatnya bahagia, tapi hatinya Maaf, tidak Pak. pernah Acara pergi khusus darimu. undangan. Silakan pergi. Raka memejamkan mata. Suara angin senja seperti menggetarkan relung yang telah lama ia Lihat tuh bungkam. bajunya, kasihan banget Tapi disuruh ia pergi ya. menahan diri. Ia bukan anak muda yang mudah goyah karena masa lalu. Ia kini laki-laki yang belajar menghargai batas. Bila memang harus berjumpa lagi, biarlah Allah yang mengaturnya. Aku tidak ingin menjadi luka dalam cerita yang sudah berakhir. Intan menatap Raka lama, sebelum akhirnya melepas genggamannya. Ia paham, pria di hadapannya telah menjadi sosok Ini yang acara utuh. khusus. Tidak butuh Iya, Pak. pengakuan, Terima kasih. tidak mencari panggung. Sementara itu, di rumah Laras, senja datang tanpa warna.
Ia berdiri di balkon, memandang langit yang memudar. Dalam genggamannya, kalung zamrud itu tak pernah ia kenakan, tapi juga tak pernah ia jauhkan. Ia tidak tahu bagaimana caranya melepaskan kenangan. Karena rupanya, beberapa orang tidak benar-benar pergi. Apa? Acara khusus Mereka undangan. hanya Silakan berganti pergi. bentuk, menjadi bayang yang menetap dalam doa. Diperbolehkan. Tolong minggir. Pagi di kota kecil Kendal Lihat tuh, diselimuti kasihan kabut banget disuruh tipis. pergi ya. Sebuah mobil tua berhenti di pelataran rumah kayu sederhana di tepi sawah. Dari dalamnya, Raka keluar sambil membawa setumpuk buku pelajaran dan beberapa kotak makanan. Ia melangkah masuk ke bangunan kecil di sebelah rumah itu. Disitulah tempat belajar anak-anak yatim dan duafa yang ia dirikan secara mandiri. Assalamualaikum. Suaranya lembut menyapa para murid yang telah duduk rapi. Waalaikumsalam Maaf, Paman ini Raka, acara khusus. sahut mereka Iya, riang. Pak. Terima kasih. Wajah-wajah kecil itu adalah sumber kekuatan baru bagi Raka. Mereka tidak tahu siapa dia. Mereka tidak peduli mobil apa yang ia pakai atau berapa banyak uang di rekeningnya. Mereka hanya tahu, setiap Raka datang, mereka merasa aman, didengarkan, dan dipeluk oleh kasih sayang yang tulus. Di sela mengajar, Raka melihat keluar jendela. Masuk, ada teman saya Sebuah nikah. motor berhenti Maaf, di Pak. seberang Acara jalan. khusus undangan. Silakan Dari pergi. sana turun Saya seorang mau wanita ucapin berjilbab selamat. Tidak pastel. diperbolehkan. Tolong minggir. Langkahnya pelan. Matanya Lihat tuh, menatap kasihan banget halaman disuruh pergi penuh ya. tanya. Itu Laras. Raka tidak keluar. Ia tetap duduk bersama anak-anak. Berpura-pura tak melihat. Tapi dadanya mulai terasa sesak. Beberapa menit berlalu. Langkah Laras semakin mendekat. Lalu berhenti di depan pintu kayu bangunan itu. Tak ada ketukan. Hanya keheningan yang memanjang. Setelah beberapa saat, Raka bangkit. Menyuruh salah satu Maaf, anak Ini membuka acara pintu. khusus. Iya, Pak. Ketika daun Terima pintu kasih. terbuka, Laras berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi semerah saat acara pernikahan. Matanya tampak letih, tapi tidak redup. Ada sesuatu di dalamnya yang seperti hendak disampaikan, tapi tertahan. Raka menatapnya dengan tenang. Masuklah, tapi aku hanya punya kursi dari bambu dan segelas air putih. Laras mengangguk kecil, masuk tanpa ada suara. teman saya nikah di sini. Mereka duduk Maaf, Pak. saling Acara berhadapan, khusus undangan. Silakan hanya pergi. berjarak satu meja Saya cuma kecil. mau ucapin selamat. Raka tidak Tidak bertanya diperbolehkan. apapun. Tolong minggir. Laras juga tidak langsung bicara. Lihat tuh bajunya, kasihan Suara banget disuruh anak-anak pergi ya. dari luar menjadi latar yang kontras dengan kesunyian mereka. Akhirnya Laras membuka mulut. Aku datang bukan untuk mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak pernah kembali dulu. Raka tersenyum tipis. Karena kamu memilih berjalan ke depan, sementara aku harus membangun dari reruntuhan. Aku tidak ingin menjadi beban. Laras menunduk. Aku kira kamu menyerah. Aku tidak pernah menyerah, bisik Maaf. Raka. Ini acara khusus. Tapi aku Iya, Pak. tahu, Terima jika kasih. cinta itu memang kuat, ia akan menunggu. Tapi nyatanya kamu menikah dengan orang lain. Itu bukan salahmu. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersanding. Tapi bukan berarti aku tidak mencintai dengan sungguh. Laras menarik nafas panjang. Hari itu saat kamu datang ke acaraku, aku tidak mengenalmu. Tapi ketika kamu pergi, aku merasa bagian dari hidupku ikut pergi. Raka berdiri Maaf, Pak. perlahan. Acara khusus undangan. Ia Silakan mengambil pergi. bingkisan kecil dari rak kayu, lalu meletakkannya di meja. Diperbolehkan. Tolong minggir. Aku sudah menyiapkan ini jauh hari, Bajunya kasihan banget bukan disuruh untukmu pergi ya. saja, tapi untuk siapapun yang pernah melukaimu. Ini bukan balasan, tapi pengingat bahwa tak semua luka harus dibalas dengan kemarahan. Laras membuka bingkisan itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kulit berisi tulisan tangan Raka selama bertahun-tahun. Di halaman pertamanya tertulis, ketulusan tak akan pernah mati. Ia hanya menunggu tempat yang tepat untuk tumbuh. Air mata Laras jatuh tanpa suara. Maaf. Mereka Ini tidak acara berpelukan, tidak Iya, Pak. saling Terima menyentuh. kasih. Tak ada kata cinta yang diucap kembali. Tapi keheningan itu lebih hangat dari ribuan janji. Laras berdiri menatap wajah pria yang dulu hampir menjadi suaminya. Kini menjadi sosok yang jauh lebih bijak dari apa yang ia bayangkan. Aku tidak akan datang lagi, katanya pelan. Raka hanya mengangguk. Dan aku tidak akan menahanmu. Laras berjalan keluar menembus terik matahari yang mulai naik. Masuk, ada teman saya nikah. Raka tetap berdiri Maaf, di Pak. ambang Acara khusus pintu, undangan. Silakan memandangi langkahnya Saya cuma mau hingga ucapin hilang di selamat. tikungan. pergi. Tidak diperbolehkan. Tolong Ia minggir. tidak tahu apakah Laras Lihat tuh akan bajunya, kasihan bahagia banget di disuruh kehidupannya sekarang. Tapi yang ia tahu, ia telah melepaskan semuanya dengan tenang. Hampir 2 bulan berlalu sejak Laras datang ke rumah belajar Raka. Musim telah berganti.
Pohon-pohon di sisi jalan mulai menguning. Di sekeliling panti asuhan yang dibangun Raka, pagar bambu kini telah diganti dengan pagar bata. Dinding-dindingnya dicat ulang oleh para relawan muda ini acara yang khusus. datang setiap akhir Iya, pekan. Terima kasih. Raka duduk di halaman belakang sambil mengajari bocah laki-laki berusia 7 tahun membaca huruf hijaiyah. Di sampingnya, seorang gadis kecil dengan rambut diketang menulis angka-angka di papan tulis kecil yang sudah mulai kusam. Suara tawa anak-anak mengisi udara. Tak ada ruang bagi luka di tempat itu. Raka telah sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Maaf, Pak, acara khusus undangan. Silakan pergi. Saya cuma mau ucapin selamat. Tidak diperbolehkan. Tolong minggir. Suatu siang, mobil hitam berhenti di depan gerbang. Bukan mobil mewah seperti milik pejabat, tapi cukup mencolok bagi lingkungan sederhana itu. Dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja batik resmi berusia sekitar 45 tahun, diikuti 2 staf muda. Ia membawa map besar berlogo dinas sosial. Selamat siang, saya Bapak Iqbal dari kementerian. Kami mendapat kabar dari salah satu relawan bahwa panti asuhan ini dijalankan secara mandiri dan sangat Maaf, aktif. Ini acara Kami khusus. ingin bertemu pengelolanya. Terima kasih. Raka berdiri dari tempat duduknya dan menyambut mereka dengan sopan. Saya Raka, pengelola sekaligus pengajar di sini. Silakan masuk. Iqbal tertegun. Ia seperti tidak percaya bahwa pria sederhana di depannya adalah sosok yang disebut dalam laporan sebagai pendiri yayasan yang berhasil menyekolahkan puluhan anak ke jenjang SMA dan bahkan perguruan tinggi. Maaf, Pak, acara khusus Kami undangan. sempat Silakan kesulitan mencari alamat Saya ini. cuma mau ucapin Tak ada papan selamat. nama, pergi. Tidak diperbolehkan. tak ada Tolong jejak minggir. digital resmi. Apa Bapak sengaja menyembunyikan keberadaan lembaga ini? Raka hanya tersenyum. Saya tidak menyembunyikan, saya hanya tidak ingin terlalu terlihat. Iqbal membuka mapnya, menunjukkan beberapa foto dan data kegiatan panti. Kami tertarik membantu lebih lanjut, tapi kami juga penasaran siapa sebenarnya Bapak. Alih-alih menjawab, Raka mengajak mereka berkeliling melihat ruang belajar, dapur umum, dan ini tempat acara tidur khusus. anak-anak. Iya, Pak. Terima Mereka kasih. bertemu dengan seorang anak yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil, meski sebelumnya tidak bisa membaca sama sekali. Ada pula anak perempuan yang berhasil menjuarai lomba puisi tingkat provinsi karena latihan intensif bersama relawan di panti. Melihat semua itu, Iqbal berkata pelan, "Sosok seperti Anda seharusnya ada di layar kaca, menginspirasi ribuan orang, bukan sembunyi seperti Maaf, Pak, ini." acara khusus undangan. Raka Silakan menatap hamparan sawah di kejauhan. pergi. Tidak Bila diperbolehkan. seseorang Tolong sudah pernah menjadi bayangan di tempat yang seharusnya ia berdiri terang, ia akan paham bahwa hidup bukan soal disorot, tapi soal apa yang ditinggalkan setelah ia tiada. Iqbal terdiam. Ia menutup mapnya dengan hormat. Sore itu, ketika mobil kementerian meninggalkan tempat itu, seorang wanita berjilbab hitam berdiri tak jauh dari pagar. Ia memperhatikan dari balik semak, tidak berani melangkah masuk. Perempuan itu Maaf, adalah Ini acara Laras. khusus. Iya, Ia Pak. tidak datang Terima untuk kasih. bicara, tidak untuk menjumpai. Hanya ingin tahu apakah hidup Raka benar-benar sebaik yang digambarkan semua orang. Dan yang ia lihat hari itu, jauh melebihi semua yang pernah ia kenal tentang pria itu. Ia melihat anak-anak yatim mencium tangan Raka sebelum pulang. Ia melihat ibu-ibu membawa sayur dari kebun belakang panti sebagai tanda terima kasih. Ada teman saya nikah di sini. Ia Maaf, melihat Pak, senyum acara tanpa khusus undangan. pamrih Silakan pergi. dan ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam Boleh. rumah Tolong tangganya. minggir. Air matanya jatuh perlahan tanpa bisa ia tahan. Ia sadar bukan Raka yang tertinggal di masa lalu. Dialah yang tertinggal. Terjebak di dalam rumah besar yang dingin penuh benda mahal, namun kosong dari kehangatan. Laras membalik badan dan pergi untuk pertama kalinya tanpa penyesalan yang meledak. Hanya dengan sebuah pengakuan dalam hati bahwa ia pernah dicintai dengan cara yang paling mulia. Maaf, ini Dan acara ia khusus. melepaskannya. Iya, Pak. Terima kasih. Di hari yang mendung, telepon di ruang kerja kecil milik Raka berdering pelan. Ia sedang memeriksa laporan bulanan pengeluaran panti ketika suara di ujung sana terdengar terbata. "Assalamualaikum, apakah ini benar? Dengan Bapak Raka?" "Waalaikumsalam, ya saya sendiri. Saya perwakilan dari Universitas Islam Kendal.
kami ingin mengundang Bapak menjadi narasumber dalam seminar inspirasi pemuda. Kami mendapat informasi bahwa Bapak adalah tokoh yang membangun yayasan pendidikan tanpa sponsor besar dan telah membantu puluhan anak mendapatkan beasiswa. Raka terdiam sejenak. Ia belum pernah tampil dalam forum publik. Selama ini, semua program dan kegiatan dijalankan tanpa sorotan. Maaf, siapa yang merekomendasikan saya? Dosen tamu dari Jakarta. Beliau tidak meninggalkan nama lengkap, tapi ia pernah menyebut Bapak sebagai contoh laki-laki berhati emas. Maaf, ini acara Raka khusus. menarik napas Iya, pelan. Terima kasih. Ia tahu kalimat itu mengarah ke satu nama di masa lalu. Laras, seminar itu diadakan di aula kampus pada akhir pekan. Ratusan mahasiswa memenuhi ruangan. Mereka duduk rapi, membawa catatan dan ponsel, siap merekam setiap kata yang dianggap menginspirasi. Di belakang panggung, Raka duduk menunggu giliran. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam polos. Tidak mencolok, tidak memaksa tampil istimewa. Acara khusus undangan. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan menggema. Tapi ia melangkah pelan, tanpa senyum selebar pembicara kebanyakan. Wajahnya tenang, namun setiap tatapan matanya seperti membawa cerita yang belum sepenuhnya diceritakan. Ia berdiri di podium, menatap wajah-wajah muda di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu tenang, namun cukup kuat untuk membuat ruangan yang semula riuh menjadi hening. Saya bukan motivator, saya bukan tokoh yang terbiasa berbicara panjang. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang makna membangun sesuatu tanpa ingin dilihat. Iya, Pak. Ia Terima lalu kasih. mengisahkan bagaimana dirinya memulai segalanya dengan satu komputer tua di kamar kosan. Bagaimana ia menolak suntikan dana dari pihak asing demi menjaga prinsip, dan bagaimana ia belajar mencintai hidup melalui anak-anak yang bahkan tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Ketika seseorang mencintaimu tanpa mengharapkan tepuk tangan, ketika ia membangun untuk membuatmu kuat, lalu pergi tanpa menuntut kembali, itu bukan kelemahan. Maaf, Pak. Itu Acara adalah khusus bentuk undangan. cinta Silakan paling dewasa. Saya cuma mau ucapin Beberapa selamat- mahasiswa menunduk. Diperbolehkan. Tolong minggir. Sebagian mulai menangis diam-diam, bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh oleh ketulusan yang tidak biasa mereka temui dalam dunia yang dipenuhi pencitraan. Dan ketika kita mampu melepas orang yang paling kita cintai bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena kita tahu membiarkannya bahagia adalah bentuk cinta terbaik, maka saat itu kita telah menang. Di pojok ruangan, seorang wanita duduk mengenakan kerudung abu. Ia tidak mendaftar sebagai peserta. Ia hanya hadir, menyelinap masuk, Maaf, dan duduk di ini acara barisan khusus. paling belakang. Iya, Pak. Terima Matanya kasih. tak berkedip sejak Raka mulai bicara. Ia seperti ingin menyerap setiap suku kata yang keluar dari bibir pria yang dulu pernah ia abaikan hanya karena penampilannya. Saat seminar selesai, semua peserta mendekat untuk berfoto. Raka melayani satu persatu dengan sabar. Tapi ketika ia menoleh ke arah belakang, kursi yang tadi ditempati wanita berkerudung abu itu sudah kosong. Yang tersisa hanya sebuah amplop kecil yang diletakkan di bangku. Raka mengambilnya Maaf, Pak. diam-diam. Acara khusus undangan. Di Silakan dalamnya ada secarik kertas bertuliskan tangan yang ia kenal betul. Terima kasih karena tidak pernah membenciku, bahkan ketika aku tidak layak dicintai. Laras. Raka tidak menangis. Ia tidak tersenyum. Ia hanya berdiri di tengah aula kosong, membiarkan kenangan itu berlayar jauh, tak lagi berlabuh. Ia tahu, mungkin mereka tidak akan pernah bersatu lagi. Tapi ia juga tahu, Laras akhirnya mengerti siapa dirinya yang Maaf, sesungguhnya. Ini acara khusus. Iya, Pak. Beberapa Terima kasih. bulan setelah seminar di universitas, nama Raka mulai tersebar di kalangan akademisi, aktivis sosial, bahkan pejabat daerah. Ia mulai menerima lebih banyak undangan untuk menjadi pembicara, menerima penghargaan, dan bahkan ditawari pendanaan besar dari institusi internasional. Namun, semua itu ia tolak dengan tenang. Saya tidak butuh panggung besar. Saya hanya ingin tempat ini tetap hidup. Anak-anak ini tumbuh bukan karena saya hebat, tapi karena mereka percaya bahwa hidup bisa berubah walau dimulai dari nol. Begitu jawabnya saat diwawancarai sebuah media lokal. Di panti yang ia bangun, keseharian berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok. Tapi jauh di dalam dirinya, Raka mulai merasakan kekosongan yang aneh. Ia sadar walaupun telah melepaskan Laras sepenuhnya, bekas luka itu tak bisa dihapus. Ia hanya belajar berjalan di atasnya. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke panti asuhan. Wajahnya cerah, logat bicaranya halus. Ini acara Ia khusus. memperkenalkan Iya, diri Pak. sebagai Terima kasih. Ilham.
mahasiswa semester akhir dari Fakultas Hukum di Bandung. Saya ingin magang di sini, Pak. Bukan sekedar urusan kampus. Saya ingin belajar dari Bapak. Nama Bapak disebut dosen saya saat membahas keteladanan hukum moral. Raka mengangguk pelan, lalu menyuruh Ilham membantu di bagian perpustakaan kecil yang mereka rawat bersama anak-anak. Masuk, ada teman saya nikah. Hari-hari berlalu, Maaf, Pak. Acara dan khusus Ilham undangan. menunjukkan Silakan semangat luar biasa. Cuma mau ucapin Ia selamat. mendata ulang pergi. buku-buku Tolong lama, minggir. mengajarkan anak-anak membuat Lihat tuh catatan bajunya, kasihan belajar, banget disuruh pergi ya. bahkan mengatur jadwal piket yang lebih rapi. Sampai suatu sore saat mereka duduk di saung belakang, Ilham bertanya dengan mata berbinar. Pak Raka, apa Bapak tidak ingin menikah lagi? Pertanyaan itu membuat suasana mendadak sunyi. Raka menoleh ke arah langit yang meredup di ujung sawah. Kalau semua orang harus menikah untuk merasa lengkap, mungkin saya belum selesai belajar tentang kesendirian. Maaf, ini acara khusus. Ilham tertawa Iya, kecil. Pak. Terima kasih. Tapi saya lihat anak-anak sangat menyayangi Bapak. Bahkan mereka memanggil Bapak ayah di belakang Bapak. Raka hanya tersenyum. Itu sudah cukup. Mungkin sebagian cinta tidak harus hadir dalam bentuk pernikahan. Cinta bisa lahir dalam bentuk tanggung jawab yang tidak dikenal oleh dunia. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat undangan istimewa dari gubernur. Ia diminta hadir dalam acara penghargaan tokoh inspiratif Maaf, Pak. Jawa Acara khusus Tengah. undangan. Silakan pergi. Sebuah acara besar Cuma mau ucapin disiarkan selamat. langsung di televisi Perbolehkan. nasional. Tolong minggir. Semua orang di panti bersorak senang. Kasihan banget disuruh pergi ya. Anak-anak menyiapkan kado sederhana untuk Raka. Bahkan beberapa ibu warga sekitar menyiapkan pakaian terbaik yang mereka punya agar Raka tampil layak. Namun, malam sebelum keberangkatan, Raka hanya duduk termenung di teras. Tangannya menggenggam undangan, tapi hatinya tak sepenuhnya ingin berangkat. Ia lalu menulis sepucuk surat dan menitipkannya pada Ilham. Jika besok aku tidak kembali tepat waktu, lanjutkan semua Ini ini. acara khusus. Kamu tahu caranya. Terima kasih. Ilham membaca surat itu dengan dahi berkerut. Pak, ini kenapa seperti surat wasiat? Raka tersenyum. Tidak, ini hanya catatan dari seseorang yang tahu. Tak semua perjalanan harus selesai dengan panggung besar. Kadang cukup sampai di batas di mana kau tak lagi dibutuhkan. Pagi itu Raka pergi sendirian. Ia tidak menghadiri acara penghargaan. Ia justru menuju ke sebuah desa di lereng pegunungan. Maaf, Pak. Acara khusus Tempat undangan. tinggal Silakan seorang pergi. kakek tua yang dulu menolongnya saat ia masih tinggal di Tidak jalanan. diperbolehkan. Tolong minggir. Kakek itu telah lama sakit dan butuh Lihat tuh biaya bajunya, kasihan pengobatan. banget disuruh pergi ya. Raka datang dengan membawa tim medis dan perlengkapan lengkap. Dulu beliau menyelamatkan aku dari kelaparan. Sekarang giliranku membalasnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang konkret. Tak ada media di sana, tak ada kamera, hanya suara dedaunan dan azan zuhur dari surau kecil desa itu. Dan di hari itu pula, tanpa sepengetahuan siapapun, nama Raka diumumkan sebagai penerima penghargaan utama tokoh kemuliaan tahun ini oleh gubernur. Maaf, Tapi ini acara khusus. yang naik ke atas Iya, Pak. panggung Terima mewakili justru anak laki-laki yatim bernama Damar, murid pertama yang pernah diajari Raka membaca. Ketika pembawa acara menanyakan keberadaan Raka, Damar menjawab polos. Paman Raka pasti sedang berada di tempat yang lebih penting, karena bagi beliau, satu orang yang tertolong lebih berharga daripada 1000 orang yang bertepuk tangan. 3 minggu setelah penghargaan yang tak dihadiri Maaf, Pak. itu, Acara khusus Raka undangan. menghilang Silakan dari rutinitas saya cuma panti. mau ucapin selamat. Tidak sepenuhnya pergi. lenyap, Tolong minggir. ia masih muncul sesekali di dapur Lihat tuh umum bajunya, kasihan atau banget di disuruh sudut pergi ruang ya. belajar. Tapi kini lebih banyak diam. Bahkan anak-anak menyadari bahwa pria yang biasanya tersenyum paling lebar, kini lebih banyak termenung menatap langit pagi. Ilham mencoba menanyakan, tapi hanya mendapat jawaban singkat. Aku sedang memikirkan sesuatu yang belum selesai. Sampai pada suatu hari, sebuah paket tiba di panti. Pos biasa, tapi diantar langsung oleh seorang pengacara Maaf, dari Ini Jakarta. acara khusus. Lelaki Iya, Pak. itu membawa Terima tas kasih. kulit berisi berkas resmi dan satu dokumen yang mengandung tanda tangan notaris. Saya dikirim oleh Pak Raka. Beliau meminta saya menyerahkan ini pada saudara Ilham dan pengurus panti lainnya. Semua orang terkejut, apalagi saat isi dokumen itu dibuka dan dibacakan. Di dalamnya tertulis bahwa Raka resmi menyerahkan seluruh aset yayasan, termasuk tanah, bangunan, dan simpanan operasional panti, ke dalam kepengurusan kolektif yang diketuai oleh Ilham. Ia juga mencantumkan nama 2 guru sukarelawan Tolong minggir. dan 1 ibu warga lokal sebagai pengurus Kasihan banget tetap. disuruh pergi ya. Namun, bagian paling mengejutkan adalah paragraf terakhir.
Jika aku tidak kembali dalam waktu 6 bulan, anggaplah aku telah menyatu dengan jalan yang kupilih. Tapi, jangan pernah hentikan perjuangan ini. Jangan cari aku, jangan tunggu aku. Karena tugasku di sini telah selesai. Suasana panti mendadak sunyi. Maaf, ini acara Ilham khusus. menggenggam dokumen Iya, Pak. itu dengan Terima tangan gemetar. Apa maksud beliau pergi? Kemana? Kenapa tak ada seorang pun dari kita yang tahu? Malam harinya, Ilham diam-diam membuka berkas lain yang diselipkan dalam amplop kecil bertulisan tangan. Di dalamnya, sebuah surat pribadi untuknya. Ilham, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Saya mau masuk, ada teman Kau saya bukan nikah. hanya cerdas, Maaf, Pak. tapi Acara juga khusus sabar undangan. dan Silakan bersih pergi. hatinya. Saya cuma mau ucapin Tempat sama- ini tidak boleh runtuh hanya karena satu orang pergi. Lihat tuh bajunya, kasihan banget. Kamu disuruh akan pergi ya. menemukan bahwa suatu hari, orang-orang yang kau tolong akan datang menolongmu kembali. Jika kelak ada yang menanyakan di mana aku, katakan saja, ada jiwa yang memilih mengabdi dalam diam. Raka Ilham terisak. Ia merasa seperti ditinggalkan oleh seorang ayah yang tak pernah ia miliki. Beberapa hari kemudian, media lokal memberitakan sebuah aksi penyelamatan besar-besaran di daerah acara pesisir yang dilanda Iya, Pak. longsor. Terima kasih. Seorang pria paruh baya ditemukan menjadi relawan terdepan dalam evakuasi warga dan membantu pendistribusian logistik di desa terpencil yang terputus aksesnya. Namun, pria itu menolak menyebutkan namanya kepada media. Ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya lewat." Salah satu jurnalis berhasil menangkap Masuk, fotonya ada dari teman saya jauh. nikah di sini. Maaf, Pak. Meskipun Acara khusus buram, undangan. Silakan pergi. Mata Ilham tak salah mengenal wajah itu saat melihatnya di layar ponsel. Lihat Raka. tuh bajunya, kasihan banget disuruh pergi ya. Ilham memutuskan untuk merahasiakan kabar itu. Ia memahami pesan Raka kini sepenuhnya. Sosok itu tidak menghilang. Ia hanya berjalan lebih jauh, ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Dan panti itu, ia tak pernah sepi. Justru makin hidup. Anak-anak bertambah, relawan berdatangan. Bahkan beberapa alumni yang dulu diasuh Raka, Ini acara kini khusus. kembali menjadi Iya, Pak. guru bagi Terima kasih. adik-adik mereka. Di dinding aula kecil, terpasang sebuah papan kayu bertulisan ukiran. Jangan cari aku di tempat tinggi, carilah aku di tangan-tangan yang kau ulurkan. Di sebuah dusun kecil yang tak terpetakan di aplikasi peta digital, Raka duduk di tepi muara, mengajarkan 3 anak laki-laki memahat kayu Oke, Pak. untuk membuat Masuk, rak ada buku teman saya dari nikah. sisa-sisa papan Maaf, rumah Pak. yang Acara runtuh. khusus undangan. Silakan pergi. Wajahnya Saya teduh, cuma mau ucapin suaranya sama- pelan. Tidak diperbolehkan. Tolong Tak minggir. ada lagi nama besar, tak ada lagi cerita Kasihan banget cinta. disuruh pergi ya. Yang tersisa hanyalah niat. Dan dalam niat itu, ia menemukan rumah. Di tengah hutan perbukitan selatan, tempat sinyal telepon hanya datang sebentar saat angin bertiup. Seorang lelaki sedang menggali tanah dengan cangkul tua. Di sebelahnya berdiri beberapa warga yang bergotong royong membangun kembali surau kecil yang rusak akibat banjir bandang. Pria itu ini tetap acara tidak khusus. ingin dikenal. Iya, Pak. Terima kasih. Namun bagi warga Dusun Cibalung, ia adalah penyelamat. Sosok yang muncul tepat ketika mereka kehilangan segalanya. Membantu tanpa bertanya, memberi tanpa menuntut. Mereka memanggilnya Pak Guru, karena setiap malam ia mengajar anak-anak mengaji dan membaca. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut. Namun dalam sorot Masuk, ada matanya, teman saya nikah di sini. ada sesuatu yang Maaf, Pak. terlalu Acara dalam khusus undangan. untuk Silakan diceritakan. Saya cuma Ia mau ucapin adalah Raka. selamat. Tidak Dan diperbolehkan. ia telah Tolong membuat dirinya menjadi bayangan Lihat yang tuh tak bajunya, butuh kasihan banget sinar. disuruh pergi ya. Sementara itu di panti asuhan yang ia tinggalkan, Ilham terus berjuang menjaga semangat yang diwariskan Raka. Ia tak pernah duduk sebagai pemimpin, melainkan sebagai pelayan. Ia menggandeng banyak pihak, namun menolak semua bentuk eksploitasi nama Raka untuk promosi. Suatu malam seorang pemuda datang ke panti membawa koper besar dan penampilan rapi. Namanya Damar, anak laki-laki Maaf, pertama yang ini pernah acara khusus. diajar Raka membaca. Terima kasih. Kini sudah menjadi sarjana pendidikan. Saya ingin kembali ke sini. Saya tidak ingin mengejar gelar. Saya ingin menjadi bagian dari perjuangan ini. Ilham memeluknya erat. Kamu datang di saat yang tepat. Damar pun mulai mengajar anak-anak.
Ia melanjutkan kelas menulis dan membaca yang dulu dikelola Raka. Tapi suatu malam, ia datang ke ruang kerja Ilham dengan sebuah pertanyaan. Saya nikah di sini. Apa kita akan selalu merahasiakan keberadaan Pak Raka? Dunia harus tahu siapa dia sebenarnya. Bolehkan, tolong minggir. Ilham menatap foto buram Raka yang terbingkai sederhana di atas meja. Bukan karena dunia tidak boleh tahu, tapi karena dia sendiri yang tak ingin dikenal. Ia sudah memutuskan untuk menjadi air, mengalir, memberi, lalu menghilang. Damar tertunduk. Tapi bagaimana kalau suatu saat dunia mencarinya? Ilham mengangguk. Biarkan dunia mencari. Tapi saat menemukannya, mereka akan sadar bahwa Raka telah menyatu dengan setiap amal baik yang tersebar di mana-mana. Di lereng Bukit Cibalung, Raka sedang duduk sendirian di saung bambu. Ia menulis surat pada selembar kertas tipis ditujukan kepada anak-anak panti yang dulu ia besarkan. Anak-anakku, jika nanti kalian tumbuh besar dan menjadi orang-orang hebat, jangan cari aku di buku sejarah atau berita. Aku tidak ada di sana. Tapi jika kalian melihat anak yatim tertawa, atau seorang janda tua dibantu menyeberang jalan, di sanalah aku berada. Jangan menyesali perpisahan kita, karena sesungguhnya pertemuan kita sudah cukup membuat hidupku bermakna. Raka. Ia melipat surat itu dan menitipkannya pada seorang relawan desa yang hendak turun ke kota. Kalau kamu sempat ke Kendal, titipkan ini ke panti itu. Kau akan tahu tempatnya dari tulisan tanganku. Relawan itu mengangguk, meski tidak memahami siapa sebenarnya pria yang sedang ia bantu ini. Tapi yang ia tahu, pria itu sudah memperbaiki 3 rumah, memperbaiki surau, dan menyembuhkan 2 anak yang hampir kehilangan harapan. Beberapa hari kemudian, surat itu tiba di panti. Ilham membacanya keras-keras di hadapan anak-anak. Semua terdiam. Beberapa menangis, tapi bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan rindu kepada seseorang yang sudah lebih dari sekadar guru. Malam itu mereka mengadakan doa bersama, bukan untuk meminta Raka kembali, tapi untuk mendoakan langkahnya agar selalu ringan, agar selalu diberi keselamatan kemanapun ia berjalan. Dan di dusun yang jauh dari cahaya lampu kota, Raka duduk bersandar di dinding kayu. Ia mendengar suara jangkrik, suara air sungai, dan detak jantungnya sendiri yang kini tenang. Ia tahu tidak ada yang akan mencarinya malam ini, tapi ada banyak yang akan mendoakannya, dan itu lebih dari cukup. Sebuah pagi yang sejuk menyelimuti dataran tinggi Cibalung. Kabut masih menggantung rendah, mengusap pucuk-pucuk pohon teh yang tertata rapi di lereng bukit. Para petani mulai turun ke ladang. Anak-anak dengan tas kain di pundak berlarian menuju saung bambu, tempat belajar yang dibangun dari sisa kayu dan seng bekas. Di sana, di antara meja panjang dan papan tulis kapur, duduklah seorang pria yang kini dikenal sebagai Pak Guru Raka. Ia bukan kepala desa, bukan pejabat, bukan tokoh terkenal. Namun bagi warga setempat, dialah pembawa terang yang meredakan luka desa itu. Pagi itu, sebuah sepeda motor datang dari kejauhan. Pengendaranya adalah wanita muda berjilbab biru tua, membawa ransel dan map coklat. Ia tampak ragu, namun matanya bersinar penasaran. Namanya Laila, jurnalis majalah kemanusiaan yang selama berbulan-bulan menelusuri jejak tokoh tanpa nama yang disebut-sebut dalam laporan relawan bencana. Ia tidak datang sebagai pemburu berita sensasional. Ia datang karena tergerak. Seorang warga menunjukkan jalan ke arah saung. Kalau kamu cari Pak Guru yang bantu semua anak di sini, dia di situ. Terima kasih. Tapi jangan tanya siapa dia dulu. Dia tak suka ditanya begitu. Laila berjalan pelan. Suaranya tercekat ketika melihat sosok yang berdiri di sudut ruangan, mengikat rambut anak perempuan kecil sambil membacakan cerita dari kertas usang. Ia tahu, ia tak salah orang, Raka. Tapi ia tidak langsung menyapa. Ia hanya berdiri menyimak. Beberapa menit kemudian, Raka menyadari kehadirannya. Ia menoleh lalu tersenyum. Kamu bukan warga sini. Saya Laila dari majalah Suara Bumi. Saya mencari seseorang yang tidak ingin ditemukan. Raka duduk di bangku kayu. Ia mengangguk pelan lalu menjawab, kalau begitu kamu harus siap tidak membawa apa-apa pulang. Laila tersenyum pahit. Saya tidak ingin membawa cerita. Saya hanya ingin tahu kenapa. Raka menatap keluar jendela. Kabut mulai menipis. Cahaya matahari menyelinap masuk di sela atap yang bolong. Karena dunia terlalu keras bagi orang yang hanya ingin memberi. Aku sudah pernah ada di panggung.
sudah pernah punya semuanya, tapi tak seorang pun dari itu membuatku merasa benar-benar hidup. Ini acara Sampai khusus. aku bertemu anak-anak Iya, Pak. ini. Terima kasih. Kenapa tidak kembali? Tanya Laila pelan. Karena orang-orang seperti aku harus terus berjalan, tidak boleh tinggal terlalu lama di satu tempat. Ketulusan tidak boleh berubah jadi ketergantungan. Kita hanya lewat. Laila menghela napas. Bolehkah aku menulis tentangmu meski hanya dengan nama samaran? Raka menatapnya lalu menggeleng pelan. Mau masuk, ada teman saya Jangan nikah. tulis tentang aku. Maaf, Pak. Tulis Acara tentang khusus undangan. mereka. Silakan pergi. Anak-anak Saya yang cuma tetap mau belajar ucapin meski sama- tak punya Tidak sepatu. diperbolehkan. Tolong minggir. Ibu-ibu yang bangun pagi menanak nasi untuk Kasian panti. banget disuruh pergi ya. Pemuda yang rela membatalkan beasiswanya demi mengajar. Mereka lebih layak diingat. Laila tersenyum, lalu membuka map dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah foto tua hitam putih. Foto Raka sedang berdiri di tengah anak-anak panti bertahun-tahun lalu. Seseorang menyimpan ini. Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu masih hidup. Raka menerima foto itu. Ia mengangguk. Ya, Maaf, aku masih ini hidup. acara khusus. Tapi Iya, bukan Pak. sebagai Terima siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, Laila kembali ke kota. Ia tidak menulis artikel tentang Raka, tapi ia menyumbangkan satu rubrik tetap di majalahnya untuk menyoroti panti asuhan kecil di berbagai pelosok. Tempat-tempat tanpa nama, tempat yang dibangun oleh orang-orang seperti Raka. Di panti asuhan Kendal, Ilham menerima majalah itu. Di halaman terakhir tertulis kutipan. Mau masuk, ada teman saya Kadang nikah di sini. kita tidak perlu Maaf, tahu Pak. siapa yang Acara khusus menyelamatkan undangan. kita. Silakan pergi. Cukup tahu bahwa seseorang entah dari mana pernah datang dan meninggalkan kebaikan, lalu pergi tanpa pamit. Kasian banget disuruh Raka pergi ya. masih di Cibalung. Ia mengajar, menanam singkong, memperbaiki genting bocor. Suatu malam, ia duduk sendirian di atas batu besar menghadap lembah. Angin malam berdesir pelan. Ia memandang langit penuh bintang dan membisikkan satu kalimat yang hanya ia dan Allah yang dengar. Jika hidup ini ujian, maka izinkan aku lulus dengan tidak dikenal. Maaf, ini acara khusus. Tak ada suara Iya, Pak. yang Terima menjawab, kasih. tapi hatinya tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan penuh luka, Raka tahu ia sudah sampai. Bukan pada tujuan, tapi pada ketenangan yang tak butuh nama. Dari kisah Raka, kita belajar bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan, bahwa tidak semua perjuangan harus dikenal, dan tidak semua cinta harus memiliki. Pak, saya mau masuk, ada teman saya Raka nikah. mengajarkan kita bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pakaiannya, statusnya, atau Tidak sorotan diperbolehkan. kamera, Tolong minggir. tetapi dari seberapa dalam ia mampu memberi tanpa mengharap kembali. Ia juga mengajarkan bahwa orang-orang paling mulia adalah mereka yang hadir, membantu, lalu pergi tanpa pamit. Karena mereka percaya Allah lah yang akan mencatat semuanya. Ketika dunia terlalu sibuk menghakimi dari penampilan, Raka hadir membuktikan bahwa kebesaran sejati tersembunyi di balik kesederhanaan. Dan bahwa cinta sejati kadang cukup hanya dengan mendoakan dari jauh. Maaf, ini acara khusus. Pernyataan fiktif. Iya, Pak. Terima kasih. Cerita ini adalah kisah fiktif yang ditulis seolah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup darinya. Tidak berdasarkan kisah tokoh atau kejadian sungguhan. Namun nilainya semoga benar-benar menyentuh kehidupan kita. Terima kasih dan ajakan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kasian banget disuruh pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.